Selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentu semua kita mengatakan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak sekolah minggu, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih sekolah minggu di rumah, tetapi kasih Tuhan sangat besar bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia setia menjaga kita. Nah, pagi ini kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita beribadah kepadanya. Nah, anak sekolah minggu, memulai ibadah kita pagi hari ini, mari ibu jemput semua berdiri. Ya. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Nyanyi semua ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, anak sekolah minggu, semua lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Tuhan berkati kami dalam ibadah ini. Terkhusus sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati guru sekolah minggu, ibu guru yang akan membawakan cerita firman-Mu, sehingga firman ini benar-benar boleh kami mengerti dengan baik, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sedia untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak sekolah minggu tetap semangat ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Semua ambil Alkitabnya. Lalu kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Di mana firman Tuhan hari ini saya ibu guru persiapkan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari ikuti dalam hati dan ibu guru membacakan firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu kata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itu firman Tuhan anak sekolah minggu. Nah,
Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini adalah merupakan juga cerita yang bersambung dari beberapa minggu yang lalu. Nah, coba bayangkan anak-anak sekolah minggu, kalau kita sebagai sebuah keluarga besar atau dengan teman-teman kita berkumpul bersama-sama, ya, kita berkumpul bersama-sama, kira-kira apa yang terjadi? Tentunya karena kita senang apabila kita berkumpul, maka kita bisa bercanda, tertawa, ya, bahkan banyak hal yang bisa kita cerita. Sehingga setelah itu rasanya kita tidak mau berpisah. Nah, seperti itulah manusia waktu itu, semua berkumpul di satu tempat, ya. Mereka berkumpul di satu tempat yang tentunya jumlah mereka ya belum terlalu banyak. Iya. Mereka satu bahasa dan satu logatnya. Jadi tidak ada bahasa-bahasa lain, tetapi satu bahasanya, satu logatnya. Tidak seperti kita sekarang, kalau orang Makassar lain bahasanya, orang Toraja lain bahasanya, lain juga logatnya. Tetapi manusia waktu itu hanya satu bahasa dan satu logatnya. Mereka berencana dengan rencana yang begitu besar, ya, rencana-rencana yang begitu besar dan spektakuler. Ya, akhirnya suatu saat mereka mengambil sebuah kesepakatan untuk pergi ke suatu tempat, yaitu ke sebelah timur, di mana tepatnya di tanah datar Sinear. Nah, waktu itu mereka semua sepakat untuk berangkat ke sana. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk dibawa. Bahkan mereka mempersiapkan juga mungkin makanan untuk dimakan dalam perjalanan, karena perjalanan ke sebelah timur ke tanah datar Sinear bukan perjalanan yang pendek, tapi mungkin perjalanan yang begitu jauh. Setelah itu semuanya sudah siap, mereka berangkat. Ada yang jalan kaki, ada juga yang naik kendaraan, tapi kita tidak tahu seperti apa kendaraan yang ditumpangi mereka. Mereka semuanya semangat karena mereka ini di tempat itu di mana mereka berkumpul dan mereka bersatu, ya, saling menolong, bahkan mereka saling menjaga dari serangan binatang-binatang buas. Sehingga dengan rencana mereka tadi bahwa ketika kita pindah ke suatu tempat, kita akan membangun sebuah kota, bahkan kita akan membangun menara yang sangat tinggi dan puncaknya sampai ke langit. Nah, itulah yang membuat mereka bersemangat, ya, bersemangat dan sangat bergairah luar biasa. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke sebelah timur tanah datar Sinear, mereka tetap bersemangat. Ketika mereka tiba di Sinear, mereka mulai lagi kembali berencana, ya, berencana bahwa kita akan membuat menara yang tingginya atau puncaknya sampai ke langit. Nah, waktu itu yang mendengarkan, wih, senangnya luar biasa. Kira-kira seperti apa menara atau bangunan yang luar biasa itu? Seperti apa nantinya kita yang akan melihatnya nanti? Nah, setelah itu sudah mereka sepakati atau renggukan, mereka mulai bekerja. Ada yang bersedia membuat tempat pembakaran batu, ada yang mencetak batu, ada yang mengangkat batu, dan sangat banyak batu yang dicetak karena mereka akan membangun sebuah bangunan yang luar biasa tingginya, bahkan besarnya. Iya, luar biasa. Semua bekerja sama, anak-anak juga ikut bekerja, pemuda juga ikut bekerja, yang dewasa juga ikut bekerja. Jadi semuanya bekerja sama, bersatu betul mereka. Nah,
Anak-anak sekolah minggu, ketika mereka berencana untuk membuat menara itu dinamai Menara Babel. Nah, bahwa ketika menara itu puncaknya sampai ke langit, maka mereka akan mencari nama, mereka akan terkenal dan bisa menguasai dunia. Itulah yang dipikirkan, bahkan itu wujud dari pikiran mereka untuk mau membuat menara yang begitu tinggi. Nah, waktu itu pembangunan hari demi hari berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Makin hari pembangunan itu makin tinggi. Dan orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang yang pintar, otaknya pintar. Ya, dia merancang sedemikian rupa, dasarnya sangat kuat. Itu artinya supaya bangunan itu walaupun tingginya sampai ke langit, tapi tidak bisa goyah, tidak digoyahkan oleh badai atau angin apapun. Makanya dasarnya sangat kuat dan dibuat dengan teliti oleh orang-orang yang pintar. Nah, di dalam bangunan itu ada ruang-ruang kosong. Ada juga penyangga yang sangat kuat. Bahkan ada tangga dibuat. Tangga itu dibuat maksudnya itu dipakai untuk naik ke atas tangga itu sehingga semua dunia bisa dilihat. Nah, itulah orang-orang yang membuat begitu hebat, begitu pintar, begitu luar biasanya. Dan bagi mereka, kayaknya rencana mereka atau cita-cita mereka untuk membuat menara itu sampai ke langit kayaknya terwujud. Itulah membuat mereka semakin bersemangat, semakin saling tolong menolong, saling bantu membantu, bekerja sama dengan baik, sehingga mereka melihat bahwa cita-cita kita akan tercapai. Tetapi apa anak-anak sekolah minggu? Mereka hanya berencana, ya, mereka berencana tanpa mengandalkan Tuhan sama sekali. Mereka tidak mengandalkan Tuhan itu. Mereka tidak serahkan kepada Tuhan bahwa kami hanya berencana tapi Tuhanlah yang akan memberkati. Bagi mereka sama sekali tidak. Karena di dalam membuat menara itu ada kesombongan bagi mereka. Bayangkan, karena mereka mau cari nama. Iya, bahkan dia mau menguasai bumi untuk bahkan mau melebihi Tuhan. Nah, sehingga anak-anak sekolah minggu, kita tahu bahwa segala kepandaian, ilmu yang kita dapatkan atau yang ada dalam diri kita ada asalnya daripada Tuhan. Tapi mereka waktu itu, manusia waktu itu tidak menyadari itu semua. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji dan sembah, karena Dialah yang memberikan kita hikmat, memberikan kita kepandaian, memberikan kita akal budi. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kalau kita misalnya di sekolah ada yang pintar, ya, ada yang pandai, cerdas, jangan kita sombong. Tetapi biarlah kepandaian itu, kepintaran itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk menolong sesama kita. Akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang harus kita puji dan sembah. Karena dari Dialah yang memberikan kita napas hidup, bahkan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kepandaian dan kepintaran, sehingga kita bisa berbuat sesuatu di dunia ini. Tetapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Ada pepatah yang mengatakan, anak sekolah minggu, kita boleh-boleh saja berencana setinggi langit, tetapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Anak sekolah minggu, namun sebelumnya pokok cerita kita untuk minggu ini yaitu berbunyi, hanya Tuhan yang dapat disembah. Itu pokok cerita, hanya Tuhan yang dapat disembah.
Nah, anak sekolah minggu, kita tadi sudah dengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Guru. Ya, jadi anak sekolah minggu melalui cerita firman Tuhan kita diajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menyanyi, memuliakan Tuhan dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Semua nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Anak sekolah minggu, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita, ya. Persembahan yang sudah dikasih dari mama, kita akan siapkan dan kita akan membawa persembahan syukur kita, dan kita menyadari bahwa kita memberikan persembahan itu harus dengan hati yang sukacita, hati yang gembira. Tidak boleh karena terpaksa. Jangan hitung-hitung ya, karena Tuhan Yesus menjaga, memelihara kita. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu dengan rasa syukur kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita, kita memuliakan Tuhan dengan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita duduk yang baik dan kita berdoa, doa syafaat, dan juga sebentar diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan sembah. Kepadamu pada hari yang Tuhan kuduskan hari ini, kami anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan diri dan hati kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, bahkan firman-Mu Tuhan kami dapat dengarkan melalui Ibu Guru. Mari Tuhan Engkau memberkati firman-Mu, tanamkan dalam hati anak-anak sekolah minggu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi bekal bagi anak-anak sekolah minggu, bahwa semua rencana dan cita-cita harus kita serahkan kepada Tuhan. Harus kita mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan semuanya adalah sia-sia. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu jemaat Niel Perumnas, di mana sampai hari ini kami masih tetap beribadah dari rumah lewat video. Tapi itu tidak mengurangi akan iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap bersemangat khususnya dalam ibadah hari ini. Biarlah ibadah kami, kesiapan anak-anak sekolah minggu
Tuhan berkenan memberkatinya. Sehingga anak-anak sekolah minggu senantiasa dituntun, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati mereka dalam pertumbuhan. Engkau memberkati mereka dalam bangku studi masing-masing. Mulai dari TK, bahkan Indria pun, anak kecil, anak besar, sampai remaja. Tuhan kiranya memberkati masing-masing mereka dalam pertumbuhan. Tuhan memberkati masing-masing mereka dalam kegiatan setiap hari. Apakah itu lewat pelajaran, kegiatan belajar mereka dari rumah dengan guru-guru mereka. Karuniakan waktu yang baik bagi mereka. Berikan kesabaran, kesetiaan bagi mereka. Bahkan pendampingan dari orang tua, berikan kesabaran kepada semua orang tua agar senantiasa setia mendampingi anaknya dalam mengikuti pelajaran daring dan di sekolah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Jauhkan daripada sakit penyakit teristimewa akan virus corona yang sedang melanda dunia bahkan bangsa kami saat ini. Tuhan kiranya membungkus darah suci kudus-Mu agar anak-anak kami tetap bertumbuh sehat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Bapak dan Ibu guru-guru sekolah minggu di Jemaat Peniel Perumnas. Tuhan memberkati masing-masing kami dalam segala tugas dan pekerjaan kami. Yang berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing. Yang masih muda, Tuhan memberkati. Tuhan mengayomi mereka. Tuhan menjadi pasangan yang setia bagi mereka agar senantiasa menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa akan saudara-saudara kami, khususnya saudara kekasih kami, Bapak Guru Erson yang akhir-akhir ini terganggu kesehatannya. Tuhan yang baik, Engkau menjamah bagian tubuh Bapak Guru sehingga semakin hari semakin memperoleh kekuatan dan kesembuhan hanya daripada Tuhan untuk melanjutkan pelayanan di sekolah minggu maupun jemaat di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam mengatasi virus corona. Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi Bapak Presiden bahkan seluruh aparatnya. Kami berdoa untuk para medis, dokter, bahkan semua yang bertugas untuk mengatasi virus corona. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik hanya karena pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan semua majelis jemaat, pengurus OIG di Jemaat Peniel Perumnas. Tuhan memberkati masing-masing kami sehingga kami tetap setia untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan. Kami percaya Allah yang baik akan melalukan masalah pandemi COVID-19 ini sehingga kami boleh datang beribadah di rumah-Mu yang kudus di tempat ini sebagaimana sebelum ada masalah. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan akan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati persembahan yang asalnya dari orang tua masing-masing sehingga boleh dipergunakan untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu. Yang sisa bagi mereka Tuhan memberkati. Berkati orang tua mereka, oma dan opa. Tuhan berkati, jauhkan dari kehidupan mereka akan sakit penyakit. Biarlah mereka tetap memperoleh kekuatan dan kesembuhan hanya asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan syafaat kami. Ampuni salah dosa kami. Sempurnakan doa ini. Doa ini kami bawa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu,
ibadah kita sudah selesai, kita akan menutup ibadah kita, dan ingat kita akan ketemu lagi dalam ibadah pada minggu yang akan datang. Untuk itu, ayo semuanya berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Boleh sambil bergerak ya. Kalau yang mau bergerak silakan bergerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.